pemahaman dokter nih dok. Eh, Masyarakat mungkin perlu tahu ya bahwa kalau terjadi serangan jantung itu butuh waktu berapa lama untuk segera ditolong supaya keberhasilannya lebih besar gitu, Dokter Hartono. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang baik sekali ya. Kalau itu jantung ya, umumnya orang biasanya mengatakan tuh 1 menit tuh minimal 10 sampai 20%. Nah, angka kegagalannya. Jadi kalau 5 menit aja udah hampir, kalau jangan sampai 20% bisa 100% meninggal. Nah, jadi kalau misalnya yang dia 10 dapatnya, jadi sampai 10 menit biasanya dia selesai. Nah, jadi makin cepat makin baik. Ya. Nah, terutama kalau misalnya setelah dilakukan uh, pijit jantung luar tuh RJP ya, uh, perlu alat bantuan yang namanya AED. Karena apa? Karena listrik jantung tuh kadang-kadang nggak bisa diatasi sama pijit doang, mesti di shock, di listrik. Nah, itu pakai AED. Nah, jadi makin lama kita menolong korban uh, serangan jantung, makin tinggi angka kematiannya. Begitu, dokter. Ya. Nah, ini sudah masuk pertanyaan untuk Dokter Hartono. Untuk posisi mantap tadi itu miringnya ke kanan apa ke kiri katanya dokter? Ya, itu miringnya sih sebenarnya boleh, mau ke kanan mau ke kiri boleh. Tapi umumnya, umumnya ya, nah, biasanya dia miringnya ke salah satu sisi lebih baik. Nah, sukanya ke kanan ya. Sebenarnya sama. Itu karena posisi apa? Posisi paru sama ininya aja apa saluran paru biar cairannya lebih gampang. Yang penting posisinya miring lah. Dengan harapan cairan yang tidak ada di dalam mulut atau di rongga mulut, kalau misalnya ditambah banyak atau apa, dia bisa mengalir, tidak menyumbat dan tidak masuk ke jalan napas. Itu aja tujuannya. Boleh mau kanan mau kiri boleh. Terima kasih. Nah, saya sedikit mau menambahkan yang tadi dari diskusi kita yang awal nih, Dok. Masyarakat Ya, sebetulnya sudah tahu urutan-urutan pertolongan, ya. Kalau awal kan kita pakainya ABC ya, Dokter Hartono. Airway, ya, Breathing, Circulation. Sekarang pakainya CAB, ya, Circulation, Airway, dan Breathing. Nah, sebetulnya saya perhatikan sih mayoritas masyarakat kita sudah mengenal dokter CAB itu. Mereka udah amat sangat pintar dengan proses CAB ketika melihat suatu emergensi. Hanya sedikit berbeda pakemnya, dokter. C-nya itu kamera, jadi ngambil handphone. Lalu A-nya itu action, ambil video, ambil foto. Setelah itu B-nya itu baru di broadcast, gitu ya. Mungkin ini suatu suatu sindiran lah tepatnya bahwa di masyarakat kita ternyata ketika melihat sesuatu emergensi itu mereka nggak aware. Yang dikerjakan adalah dikerumunin, ngambil handphone terus divideokan, udah gitu bingung mau diapakan. Jadi sudah hilang mungkin waktu sudah 5 menit 10 menit dokter gitu ya. Nah, itu mungkin ya. sesuatu hal yang perlu kita edukasi nih di webinar kali ini. Itu benar sekali. Kalau di ada negara-negara tertentu, kalau ada suatu kejadian, diambil video, malah ditangkap dia. Ditangkap ya. Ya, harus melakukan sesuatu dulu, bukannya langsung capture. Sekarang Ya. kan banyaknya capture, tapi nggak melakukan apa-apa. Eh, atau melakukannya terlalu luar biasa, malah yang korbannya tambah parah. Ya. Jadi capture ya boleh aja. Nah, kalau dulu kan sebenarnya bukannya pindah sih. Kalau kita benar-benar tahu bahwa pasien itu atau korban itu airway-nya pasti baik sebelumnya, breathing-nya pasti baik. Ya, jadi airway pasti baik misalnya.
pasien kalau serangan jantung kan sebelumnya kan pasiennya korbannya kan normal, napas biasa apa segala, bukan tersedak ya. Kalau tersedak kan kita lihat, nah kita kalau tersedak mesti ABC dulu. Kalau enggak ya, kalau kita tahu bahwa memang dia lebih jalan-jalan, lagi santai, lagi ngobrol, tiba-tiba dia serangan, nah kita pasti tahu A-nya bagus, B-nya bisa ada, bisa tidak. Tapi kita langsung ke C, sirkulasinya dulu. Ya. Karena uh, kalau kita ke A dulu, dulu kan A dulu, baru B, baru C. Nah, terlambat. Ada itu kalau di luar negeri ya, kita juga di Indonesia juga ada. Dicatat itu kecepatan uh, berapa detik, berapa menit kita melakukan resusitasi. Dihitung, dilihat hasilnya yang terbaik yang mana. Ternyata yang langsung pijit itu lebih baik hasilnya. Itu aja. Ya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan untuk Sinse Didik Waluyo. Untuk Heku katanya Sinse, LI4. Ini tangan sebelah kiri apa sebelah kanan? Ya, itu sama aja, nggak ada masalah. Ya, boleh kiri, boleh kanan. Tapi kalau memang ada kesempatan, saya senangnya dia itu diambil di kanan. Ya, ambilnya di kanan. Karena kanan lebih sensitif daripada yang di kiri. Tapi nggak ada masalah kiri dan kanan. Dan ingat, ambilnya itu harus dipijit agak ke dalam, ke mana ini? Ke sini ya, ke arah tulang telunjuk ya, bukannya ke jempol, ke telunjuk. Jadi tengah, tekan, langsung didorong ke sana. Itu sangat sangat sensitif itu kalau begitu. Kalau kita tekan kurang. Kalau jarum nggak apa-apa. Kalau jarum tekan tegak lurus nggak ada masalah. Tapi kalau untuk tekan kita mesti ngerti triknya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang masuknya ke 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 pribadi nih, ke saya. Eh, untuk latihan CPR ini, kalau tidak ada manekin, apakah bisa latihan bersama teman? Apakah teman boleh dipijit? Nah, Dokter Hartono gimana nih? Kalau RJP-nya sama orang yang lain sehat? RJP pasti tidak boleh sama orang orang manusia, tidak boleh. Ada manikinnya, ada bonekanya yang memang bisa dipijit-pijit dan bisa memberikan respon yang baik. Dia bisa kasih respon yang napas, bisa kasih respon jantungnya bagus, bisa kasih tahu ini pijitnya salah. Jadi pakai manikin ya, jangan sama orang, ntar berantem malah. Eh, Ya, Ya, mungkin kalau yang untuk latihan itu, Pak, ini Pak Irfan yang bertanya, boleh apa metode Shinsei Didik Waluyo, karena itu malah menyehatkan ya untuk orang sehat, dipencet di titik heku gitu ya Shinsei ya. Di, nah itu Ya, boleh sebagai apa namanya pelatihan supaya kuat ya. 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 Nah, ya teman-teman ditunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jika ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Tapi saya berbagi sedikit nih, Dokter Hartono, saya eh, di awal-awal tuh saya pernah dinasnya tuh 12 tahun di intensive care juga, dokter di Bandung. Jadi ya. mulai dari awal-awal ada ACLS apa semua, yaitu tadi memang kita harus latihan tuh pakai manekin karena itu bisa dicek seperti yang tadi video yang ditunjukkan oleh Dokter Hartono. Tekanannya seberapa kuat, seberapa optimal itu bisa dicek gitu ya. Jadi kita punya punya bayangan lah sebagai sebagai praktisi yang akan melakukan tuh, oh harus sekeras itu. Mungkin begitu ya tambahannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau sambil menunggu, saya ada satu video bisa di-share Boleh, untuk boleh. sebentar ya. Lumayan sih apa. Ini videonya video lama, tapi cukup ini di-share nggak ya? Belum ada dok, Belum ya? belum. Oh, ternyata ini masalah. Jangan deh.
nggak Ya, jadi masalah di saya punya ini. oke teman-teman ada yang mau bertanya lagi silahkan. eh, Diganti aja dulu. Nanti kalau baik nanti saya kasih tahu lagi. Oke ya dok. Bentar ya saya cek ada yang nanya nggak nih. Sinsa Didik apa punya pengalaman-pengalaman emergensi? Belum, suaranya Internetnya nggak belum bagus ini internet saya. belum di. Oh iya, kalau untuk pengalaman serangan jantung, saya belum. Karena saya tidak ikut di lapangan untuk yang semacam kayak olahraga. Tetapi kalau untuk menolong orang yang sering pingsan, ya saya sering. Banyak macam. Umumnya adalah defisiensi. Karena defisiensi ada karena sakit, ada karena kaget, macam-macam. Dan semua titik-titik itu sangat berguna sekali. Nah, tidak dalam waktu, tidak sampai 5 menit, orang itu siuman. Begitu ada siuman, langsung kita bisa ajak dia bicara, dan kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman untuk dia istirahat, napas yang baik, kemudian diberikan minum air gula, supaya energinya tinggi. Sangat menolong, cepat. Yang penting cepat, jangan ditontoni dulu. Iya, betul. Ya. Ini ada pertanyaan untuk Sinsa Didik. Ini Ya, masuknya ke direct message saya juga nih. ya. Apakah pada saat dipijit, semua yang dipijit pasti ada rasa sakit? Atau kalau yang tidak ada penyakit, tidak sakit? Ya mungkin jadinya apakah Sinsa kalau yang dipencet sakit dengan tidak sakit itu ada beda arti nggak gitu mungkin ya pertanyaannya. Nah, begini, kalau orangnya itu masih dalam keadaan sadar, ya dipijit. Nah, yang sakit itu adalah yang berpengaruh. Tetapi kalau orangnya sudah dalam keadaan tidak sadar, ya itu kita nggak peduli sakit atau nggak sakit. Cuman kita tahu tempat-tempat yang paling sensitif yaitu di rencung ini sama di sesien ini paling sakit, sama di laukung. Jadi 3 titik, laukung, sesien yang ujung tengah ini ya, ini kan perikardium, sama ini 3 itu dulu yang dilakukan. Karena kalau yang lain agak berat. Pasti dia berteriak, pasti dia berteriak. Apakah nanti sadarnya kuat atau enggak, yang penting dia teriak dulu. Nah udah teriak, nah kita agak lega kan, bisa diajak bicara. Dokter Hartono kemana nih? Ya, jadi ya Bapak Ibu sekalian, kita mengingatkan lagi dari webinar ini ya bahwa kegawat daruratan jantung paru dan tadi Dokter Hartono jantung paru dan otak itu satu rangkaian besar. Jadi ada diperlukan ketepatan dan kecepatan ya. Nah, CAB urutan CAB-nya jangan ngambil handphone dulu lalu ambil gambar terus di broadcast, tapi tolong dulu orangnya gitu ya. Eh, Tadi saya mau nanya apa jadi lupa. Ada lagi yang mau mau bertanya kepada Bapak Ibu semua? Kalau Sinsei Didik mungkin bisa memberikan eh, sedikit sharing. Kalau misalnya orang-orang suka ngomong ini kena angin duduk. Nah, ini tinjauannya kalau secara TCM gimana nih, Sinsei? Ya, umumnya sih kalau kita lebih secara pengetahuan kesehatan yang modern ya, kalau namanya angin duduk itu udah langsung disebutnya angina pectoris, itu udah pasti angin duduk. Cuman kalau untuk daerah orang desa, dia kan biasa dia krik. Orang sakitnya tuh seperti masuk angin kan, masuk angin. Tapi kok nggak menolong, tahu-tahu orangnya meninggal. Jadi dia bilang ini anginnya angin yang duduk, yang udah ada di situ, nggak bisa keluar. Kan maksudnya kalau dikerik ini kan anginnya keluar, Ya. buang angin. Tapi kalau dibuat dikerik,
malah jadi mati. Dia bilang anginnya angin duduk. Jadi itu istilah itu turun temurun, ya. Dibilangnya kalau udah nggak nolong ya angin duduk. Kalau Ya. masih tertolong bukan angin duduk. Ini hanya istilah daerah, istilah bukannya istilah yang normal itu. Bukan. Umumnya udah pasti agina pectoris. Karena apa? Waktu dia ada serangan, kalau memang serangan masuk angin dia langsung sembuh. Tapi kalau dia serangannya itu betul-betul serangan jantung, waktu dikerik ini kan membutuhkan waktu. Jadi golden time-nya itu hilang. Karena dia ada gangguan jantung, serangan jantung dalam waktu 3 menit dia harus tertolong, tetapi karena dikerik, golden time-nya hilang. Ya. Ya. Itu. Jadi Eh, orang bilang, kalau ada jantung jangan dikerik. Maksudnya bukannya nggak boleh. Ada serangan jantung, cepatlah ditolong. Itu emergency. Maka saya rasa kalau yang bagi teman-teman yang ikut di seminar ini minimal mesti tahulah pertolongan pertama. Nothing tulus, ya. ya, betul. Jadi saya merekomendasikan jangan lupa tekan di sini. Di rencungnya itu antara akar hidung sama ujung bibir, tengah-tengahnya ini pakai kuku. Dia mau berdarah, mau apa itu terserah. Yang penting kita tertolong dulu supaya dia sadar. Sadar ini adalah stimulasi secara saraf ya, saraf simpatik supaya si jantung itu kaget lagi. Kalau dengan PCR kan secara mekanik supaya darahnya jalan. Kalau ini secara jalur listrik, listrik biomedis, biologis. Jadi yang paling sensitif memang jantung sama ini cungcung yang sosial ini. Wah, ini sensitif sekali ujung jari. Ini ada untuk pertanyaan untuk Dokter Hartono. Halo, Dokter Hartono. Dokter Hartono, apakah masih mendengar? Kalau saya lihat di sini sih masih ada ya. Oh, di mute, Dokter Hartono di mute sebentar. Sebentar, dokter. Nah, apa sudah bisa? Pada panitia, tolong untuk Dokter Hartono, saya sih sudah ask to unmute. Dokter Hartono, apa bisa? Pada Bu Selvi, tolong dibantu. Ya. Saya sudah kirim ask to unmute, Dokter Hartono. Tinggal diklik aja harusnya. Nanti kalau ada pertanyaan, host untuk Dokter Hartono. Ya. Eh, Dokter Hartono bisa dicoba yang di kiri yang gambar mic-nya mungkin dok diklik sendiri supaya nyala Audionya. audionya ya betul. Saya pertanyaan untuk Sinse Didik dulu ya. Ada Sinse Didik kalau ingin mengecek badan ini sehat atau tidak dilihat dari tekanan bisa apa tidak. Mungkin maksudnya tekanan tuh tekanan akupresur ya, tekanan Ya, kayak gitu ya. ya. Silakan Sinse. Ya. Nah,
Kalau untuk mengecek, yang penting dia tuh merasa sakit, Oh, ya, sampai dia merasa sakit. Kalau kalau biasanya gini, suaranya bergema ya. Bisa dicoba begini. Kita pakai tangan kita sendiri, kita tekan di sini. Kita tekan, kita tuh sakitnya seperti apa. Nah, tekanan itulah yang kita gunakan. Kekuatan itulah patokannya. ya, sudah jelas Biasanya ya. kalau ada gangguan, lebih nyeri. Nyerinya itu menusuk. Kalau tidak ada gangguan, nyerinya adalah nyeri seperti nyeri tekan saja. Nggak ada masalah. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab itu ya. Izin saya bisa pakai HP ya? Ya, boleh, dokter. Kayaknya, maaf, Dokter Hartono, kayaknya salah satu harus Satukan. dikecilkan volumenya supaya nggak gemak. Oke. Sudah nih. Ini ada pertanyaan untuk bagaimana kalau pijatan untuk pasien henti jantung yang juga patah tulang rusuk. Kayak gitu, Dok. Lalu istilah angina apakah identik dengan masuk angin? Ya, kalau masuk angina nggak ada ya, Pak Mas Singgi. Masuk adanya yang adanya bablas angine. Ini masuk angina nggak? Masuk angin, kalau angina itu istilah kedokteran sebetulnya. Tapi nanti dijelaskan oleh Dokter Hartono ya. Silakan Dokter Hartono, pijatan untuk pasien henti jantung Gimana? yang patah tulang rusuk dan istilah angina. Kalau patah tulang rusuk ya, sekarang kita tuh nggak memperhatikan patah atau bagaimana. Eh, kita melakukan resusitasi aja sering patah ya tulang dadanya. Eh, itu kalau kita resusitasi patah ya tetap kita jalan terus karena yang kita tuju adalah menyelamatkan manusianya bukan menyelamatkan tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya luka apa segala ya bisa belakangan. Tergantung. Tapi itu harus dilakukan oleh yang kompeten jadinya ya. Nggak semua orang boleh melakukan. Kalau nggak kompeten silakan, nggak ada masalah kita lakukan aja. Ya kalau sering-sering kita bukannya sering ya, hampir pasti ada kalau kita melakukan resusitasi, pijit jantung paru untuk resusitasi pasien di rumah sakit pun patah tulang dada tuh sering nggak masalah. Tapi lanjut aja. Banyak yang selamat juga. Tulangnya ya kalau tulang patah ya kalau tulang dada ya nggak terlalu masalah. Kalau tulang rusuk ya mungkin perlu diperbaiki. Itu saja. Satu lagi apa ya? Angina, Dokter, angina pectoris. Angina. Angina kan istilah serangan pembuluh darah jantung yang menyempit. Ini suaranya kedengeran nggak suaranya? Dengar dong. Suara Jelas, saya Dok, terdengar nggak? jelas. Dengar Bagus, dong. jelas. Dengar ya? Iya, siap, makasih. Kalau angina kan istilah medis ya, serangan jantung sebenarnya, penyempitan pembuluh darah jantung, angina. Itu gejala pertama daripada serangan jantung. Kalau dibiarkan bisa terjadi serangan jantung selanjutnya. Kalau serangan jantung ya angina yang tambah berat, yang kalau dikasih obat-obatan nggak ada responnya berarti ya kemungkinan tambah berat penyempitannya. Angina itu suatu tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pembuluh darah jantung. Nah, jadi biasanya kalau ada angina, pasien disuruh periksa selanjutnya mungkin di kateterisasi atau apa di echo untuk mengetahui potensi ke apa kemantapan
pembuluh darah jantungnya. Saya rasa itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Hartono dan Sinse Didik, tapi agak-agak bukan topiknya sebetulnya. Ini karena jantung berdebar, palpitasi ya. Eh, tapi nggak apa-apa deh ya. Secara medis, Sinse Didik dan Sinse Didik secara TCM dan Dr. Hartono secara medis. Bagaimana pertolongan pertama untuk jantung berdebar yang kadang-kadang timbul kambuhan yang disebabkan karena bocor kecil bawaan. Ini out of topic sebetulnya. Out of topic, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya, Ya, saya Dokter coba dulu ya. Dokter Hartono boleh silakan dulu. Ya. Begini, kalau jantung berdebar ya, yang sering kambuh ya, itu belum tentu disebabkan karena bocor. Jadi oleh sebab apapun bisa terjadi itu. Bocornya kalau kecil biasanya tidak, kalau misalnya tidak memberikan keluhan dan sebagainya, biasanya dibiarkan. Tapi kalau bocor besar ya harus dioperasi atau diapa ya, dilakukan tindakan. Untuk debar-debarnya itu mesti diperiksa apakah debar-debarnya karena efek psikologis atau memang ada faktor-faktor lain yang makanan dan sebagainya yang menyebabkan debar-debar ataupun olahraga bisa aja. Itu kadang-kadang debar-debarnya sampai nggak teratur iramanya. Kalau sampai nggak teratur tuh harus dipasang alat yang namanya Holter itu ya, dipasang di badan sampai 24 jam, dianalisa yang mana yang nggak benar. Itu bisa diobati. Jadi harus diperiksa itu. Bisa diobatin kok. Ya untuk debarnya. Kalau bocornya kalau besar berpengaruh pada aktivitas fisik dan sebagainya ya harus dilakukan tindakan juga. Jadi itu dua kasus yang rasanya beda ya. Bisa sama bareng-bareng, bisa beda. Begitu saya. Oke. Kalau Terima kasih. dari sudut pandang Sinse Didik gimana? Sinse? Ya, begini. Kalau soal jantung itu bocor atau tidak, TCM itu nggak tahu. Ya. Tetapi kita bisa tahunya dari keluhan klinisnya. Misalnya dia kalau gerak agak berat sedikit dia pucat atau gimana, ya sampai biru kemungkinan juga bisa bocor. Tetapi kalau hanya berdebar-debar aja itu lebih banyak ke psikologis, yaitu lebih banyak ke sen. Tapi ini bisa dikonfirmasi yaitu dengan kita meraba denyut jantung. Jadi kita memeriksa denyut jantung di tangan kiri atau kanan daripada si klien, si pasien. Kita itu bisa menentukan apakah dia denyutnya perasaan doang atau memang dia denyutnya ada kelainan. Nah, kemudian denyutnya ini seperti apa gambarannya? Itu ada ciri-ciri khas. Nah, dari situ kita baru bisa tahu bahwa ini benar-benar kelainan daripada organ atau secara psikologis. Biasa kalau psikologis kita bisa bantu dengan cepat, yaitu kita rangsang titik-titik senmennya, tapi yang paling banyak, yang paling bagus itu adalah di daerah telinga, itu sangat cepat sekali, reaksinya hanya dalam bentuk berapa detik, itu langsung kita bisa monitor denyutnya, berdebarnya berkurang atau tidak. Ya, ini yang saya bisa jawab. Ya. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Hartono. Apa yang dimaksud dengan gangguan irama jantung? Tanya. Dokter Hartononya hilang lagi ya. Sebentar. Halo, Ya, dengar ya? ada dokter. Ya siap. Pertanyaannya gangguan irama jantung ya? Ya, betul. Ya, irama jantung tuh normalnya kan teratur, ya.
teratur dan kecepatannya juga normal. Sekitar 60 sampai 110 atau 120 lah maksimal ya. Kalau di luar itu namanya iramanya nggak normal. Jadi irama yang tidak normal bisa terlalu rendah ya, di bawah, kalau di bawah 50 60 masih bisa normal, 50 masih normal. Tapi kalau udah 40 itu udah bahaya, harus diobati. Itu irama rendah. Kalau di atas 120 irama tinggi. Itu juga iramanya nggak teratur, tinggi. Selain itu, dia punya jarak antara satu denyut ke denyut yang lain, itu juga harus sama, teratur. Kalau dia nggak sama, itu namanya nggak teratur juga. Namanya aritmia. Ya, kalau nggak teratur aritmia. Ya, kalau kecepatan tahikardia, kalau kelemahan bradikardia. Aritmia itu bisa macam-macam juga. Ada yang terlalu pendek, jauh gitu ya. Itu bisa berhenti tuh jantungnya. Ada blok ya. Listriknya nggak jalan, dia blok. Kalau kecepatan bisa juga listriknya kacau, koslet ya, loncat-loncat terus. Selain kecepatannya tinggi, iramanya apa, loncat-loncat ya. Kan jantung tuh ada dua bagian, atas sama bawah, serambi sama bilik. Itu mesti sinkron berdenyutnya, gantian. Kalau dia nggak teratur, sama-sama berdenyut dua-duanya, nah itu listriknya nggak teratur juga. Nah itu aritmia. Penyebabnya itu macam-macam, mesti dilihat. Paling sederhana rekam jantung, EKG. Paling gampang itu. Kalau misalnya lebih lanjut ya di Holter 24 jam. Itu ya. Mungkin itu bisa menjawab ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk Sinse Didik. Riwayat pasang ring, apa masih bisa dengan TCM agar tidak minum obat seumur hidup? Nah, begini, kalau memang ditanya TCM murni, dia nggak ngerti pasang ring. Pasti dia nggak bisa jawab. Ya. Kalau kita lihat secara orientalnya agak luas aja. Sebetulnya pemasangan ring itu adalah untuk melancarkan supaya yang ada sumbatan itu dia lancar ya, dipasang ring. Jadi dipasang terowongan lah. Ya. Kalau pasang terowongan ya sudah, nggak makan obat juga nggak apa-apa. Tetapi dokter sama aja dengan yang TCM juga. Yang penting adalah maintenance-nya. Kalau dokter kan maintenance-nya kan supaya kolesterolnya itu kan terkontrol, terutama yang bagian untuk LDL-nya ya, yang dia perhatikan. Nah, secara TCM juga bisa. Jadi dia mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Jadi semacam kayak herbal sehat. Jadi bukan obat, herbal sehat. Supaya apa? Supaya darahnya lancar, tidak ada bekuan. Kalau dia bilang istilahnya tuh bekuan. Nggak ada masalah mestinya. Cuman maintenance-nya. Maintenance dalam bentuk memakan obat maintenance, atau menjaga gaya hidup. Gaya hidupnya tuh yang baik, yang tidak ada rangsangan psikologis, kemudian tidak mempunyai makanan yang jelek terhadap darah, itu aja. Ya, terima kasih, Desa Didik. Nah, ini ada pertanyaan untuk Dr. Hartono. Kalau EKG-nya sudah ada iskemi, apa yang harus dilakukan? Oleh dokter jantung tidak dianjurkan untuk kontrol ulang. Oh, jadi kelihatannya ada hasil EKG nih, Dokter Hartono. Dan hasilnya adalah ada iskemik. Tapi oleh dokter jantungnya tidak dianjurkan untuk kontrol ulang. Ya, ini menarik ya. Itu hasil EKG ya, yang menyatakan iskemik itu karena apa, kertas EKG itu sekarang kan jago-jago ya. Jadi EKG keluar hasilnya iskemik atau apa, blok dan sebagainya. Kalau itu yang dihasilkan,
yang dibaca oleh alat itu apa yang ditulis di kertasnya EKG itu ada ischemic, tapi dokternya lihat ini bukan, berarti yang nggak perlu dikontrol. Jadi jangan terpengaruh sama hasil bacaan dari alat, buahnya alat hasil kertas yang dikeluar itu kan mesin ya. Mesin itu kadang-kadang dia luar biasa bisa diagnosa ischemic apa segala, ada yang bilang block atau apa segala. Itu belum tentu benar. Jadi yang harus benarnya dilihat oleh dokter yang bersangkutan. Kalau dokter yang bersangkutan bilang bukan ya nggak masalah, jangan khawatir ya. Karena kan jelas nggak ada masalah di EKG yang beneran ya. Kalau memang masih ragu-ragu ya boleh diperiksa lagi, di kateter apa segala. Tapi rasanya sih kalau itu saya kurang jelas ini ya. EKG-nya ischemic. Itu EKG ischemic itu karena di kertas print out-nya EKG itu gambarannya ada tulisan ischemic atau dokternya bilang ischemic. Mungkin begitu bisa diperjelas ya pertanyaannya ya. Ya, jadi itu ya bagi yang bertanya perlu informasi tambahan yang dimaksud itu apa. Tapi itu out of topic loh Pak, Bu. Saya mau tanya dulu deh. Kalau dari pengalaman Dokter Hartono nih, Dokter Hartono kan banyak di ICU dok, pasti menangani kasus-kasus emergensi ya, dari IGD gitu, mungkin ada heart attack dan lain-lain. Kalau dari pengalaman Dokter Hartono sekian tahun sebagai praktisi dan sebagai instruktur, kesalahan utama apa sih dari orang-orang masyarakat awam ini sewaktu mereka di tempat kejadian, lalu sampai dibawa ke rumah sakit, eh, lalu menjadi vegetative state lah, tidak tertolong dan sebagainya, itu sebetulnya rata-rata karena gara-gara apa, Dokter Hartono? Apa karena macet, orang pada mampet bahu jalan dipakai buat ngantri mobil atau gimana? Yang pasti begini, terima kasih itu pertanyaan yang menarik banget ya. Jadi begini, prinsipnya kita tuh menolong pasien, menolong korban, usahakan korban tuh stabil dulu, ya. Jadi jangan pas korban datang, tak langsung dibawa, nggak bisa, itu salah. Korban ada harus ditolong dulu, dipastikan bahwa, apalagi kalau kita ngerti sedikit ya, dipastikan bahwa korban oke. Nanti apakah korban itu bisa ditransport atau tidak, beda lagi masalahnya. Jadi jangan semua korban, langsung ada korban, langsung dibawa. Lebih baik kalau misalnya ada korban, misalnya serangan jantung, kalau langsung dibawa ke rumah sakit atau kemana aja yang kita tahu di Jakarta, kalau di Jakarta ya pasti macet di mana-mana, itu akan lebih sangat berharga kalau dipakai untuk menolong. Tiduran aja dulu korbannya sampai ada pertolongan yang lebih pandai, lebih kompeten. Tolong kalau misalnya jantungnya berhenti ya dilakukan pijit sambil tetap teriak minta tolong 118 biar ambulans yang kerja. Kita nggak bisa jadi superhero ya. Kalau memang kondisinya stabil baru boleh kita bawa. Kalau tidak ya jangan main bawa aja. Jadi kan ada yang jatuh, plek langsung dibawa, digotong, bilang gitu gotongnya juga macam-macam, ketekuk-tekuk, perjalanan dia meninggal. Saya kurang setuju kalau begitu. Jadi kita tetap harus menolong, tapi pastikan bahwa korban ini bisa ditransport atau tidak. Itu aja, yang penting itu. Kalau memang tidak atau belum transportable, jangan ditransport dulu. Diatasi dulu masalahnya, baru ditransport. Kayaknya begitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, jadi begitu ya. Jadi memang saya pun waktu pelatihan diajarkan seperti itu. Kita harus stabilkan dulu kondisi pasiennya. Karena kalau tiba-tiba dibawa, itu sama saja kalau orang sudah henti jantung, henti nafas, ya umpamakan aja kalau kita lagi kuat-kuatan, tahan nafas, kuat berapa lama? Kayaknya 5 menit juga nggak nyampe gitu. Nah, orang dalam keadaan begini, jika yang dikerjakan adalah diburu-buru dibawa ke rumah sakit, ya berarti terlambat gitu ya. Artinya orangnya itu bisa datang sudah meninggal atau mungkin sudah
kerusakan otak gitu ya. Jadi kalaupun dikasih alat bantu tapi tidak bisa mengembalikan fungsi otaknya kembali secara normal atau kita sebut vegetative state ya. Mungkin begitu ya Dokter Hartono. Iya, Eh, betul. Nah, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tambahan lagi Bapak Ibu. Sekarang sudah jam 16.52. Kalau nggak ada saya stop nih. Dokter si saya Didik, apa ada mau menambahkan sesuatu baik dari pengalaman atau dari apa sharing-sharing? Kayaknya apa yang disarankan sama Dokter Hartono itu udah paling baik. Jadi memang kalau kita mau nolong, ya harus ngerti nolongnya. Jangan asal main angkat aja. Jangan Iya. bisa memperburuk itu situasi. Ya. Misalnya dia kayak tadi ya, langsung dia pingsan, langsung diangkat, akhirnya ketekuk saluran pernapasannya. Itu tambah parah. Jadi Ya. semua dilakukan dulu. Ditolong yang darurat, baru nanti diadakan transportasi kalau sudah memungkinkan. Dan yang Oh, paling aman itu kalau bisa ya yang dipijit ini. Ya ya. pijit-pijit akupunktur, akupresya itu nothing tulus lah daripada nggak dilakukan pekerjaan, kita lakukan dulu pijitan ini sehingga bisa menolong banyak. Kemungkinan tertolongnya juga lebih banyak. Saya mau tanya nih, Sinse Didik. Ya, Kalau dari pengalaman Sinse, kalau sewaktu pendidikan di Tiongkok, eh, mereka kalau waktu saya course ke China, ke Guangzhou dan lain-lain, itu rumah sakit mereka istirahatnya lumayan panjang ya. Kalau nggak salah jam 11 sampai jam 1 atau apa tuh? Kan berkaitan dengan jam jantung dan usus kecil. Nah, gimana nih, Sinse Didik? nggak mereka sekarang tuh kalau yang namanya sudah rumah sakit modern ya, nggak pakai sistem begitu, nggak pakai Nggak pakai sistem lagi. jam kerja. Yang penting ada jam istirahat, jam makan ya jam makan aja. Hmm. Oh, Nggak sudah nggak disesuaikan ada itu ya? dengan jam tugas Ya, meridian, tidak. ya, 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 ya. Kalau saya waktu sana masih begitu. Ya, maksudnya kalau rumah sakit tetap berjalan, polinya stop semua Oh, jam kalau istirahat polinya itu. itu karena waktu istirahat makan, makannya dia akan lama. Iya. Hmm, Itu makannya, waktunya. oke. Nah, ada lagi Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau berbicara langsung, bertanya langsung, silahkan raise hand. Kalau nggak ada, saya tutup. Ya, apa barangkali ada take home message, pesan-pesan pamungkas dari Dr. Hartono dan dari oh ini ada nih, ada yang raise hand, Pak Mulyono. Silakan Pak, bisa langsung nggak ya? Coba saya cek dulu ya. Pak Mulyono. Ya, untuk dengar ya ini saya bicara. Ya, iya Pak. Sudah dengar? Sudah, Oh sudah. ya, ya untuk Dokter Hartono, Ya. kalau kita melihat orang umpama meninggal, barusan meninggal, masih hangat, masih lemas, tapi sudah tidak ada denyut jantung, apa bisa dipijat itu ya? Ya. Ini pertanyaannya menarik ya, Pak Mulyono ya. Pertanyaannya mungkin saya koreksi sedikit ya. Korban tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi bukannya sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, jadi korbannya tuh tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan tuh berarti dia napas tidak ada, denyut jantung nggak ada. Nah, Ya. kita perlu nggak melakukan resusitasi yang istilahnya. Kalau kita belum tahu pasti bahwa ini pasien atau korban ini sudah meninggal, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, layaknya kita lakukan resusitasi. Kita lakukan. Sampai kapan? Sampai kita temukan bahwa korban itu memang ada tanda-tanda pasti kematian. Tanda-tanda pasti kematian ya udah ada lebam mayat dan sebagainya, udah dia punya, kalau kita center dia punya matanya pupilnya udah dilatasi maksimal, atau ya kita udah capek, atau juga waktu kita kerjakan itu ternyata korban ini adalah korban yang berpenyakit suatu keganasan yang sudah tidak bisa diobatin, ya sudah nggak apa-apa, karena kita obatin juga percuma, menyambung-nyambung, kesian juga dia tambah menderita.
Jadi kalau informasi saya, kalau kita tidak tahu bahwa korban sudah meninggal pasti, nah, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada napas, tidak ada jantung, tetap kalau kita ini kita lakukan resusitasi. Kita coba. Kadang-kadang bisa balik. Terima kasih dokter. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand. 2 menit lagi ya, nggak ada yang bertanya lagi, kita akhiri sesi ini. Ya, sambil barangkali ada tadi pesan pamungkas dari Sensei Didik dan Dr. Hartono. Ya, berdasarkan apa yang Dr. Hartono dan Sensei Didik paparkan, lalu dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ada pesan-pesan yang penting untuk diingat oleh para sahabat-sahabat Pikti yang masih stay tune di sini nih. Apa yang perlu diperhatikan? Saya mulai dulu dari Sensei Didik dulu deh sekarang. Ya. Silakan Sensei. Oke, baik. Beginilah. Ya, kita kan kadang-kadang nggak tahu apakah ada kondisi kemungkinan serangan jantung. Tetapi alangkah baiknya kalau kita lebih tahu dulu bahwa kita tuh ada bakat nggak ke sana. Saya istilah gini lah, saya bilang sama aja seperti orang dia diabetes. Dia kan nggak tahu ada diabetes atau enggak. Tetapi kalau dia sering melakukan pengecekan, dia tahu, wah kadar gulanya cukup tinggi, hati-hati nih nanti dia bisa diabetes. Jadi maksud saya kalau untuk serangan jantung ini kita bisa mengadakan pengukuran sendiri, yaitu tangan kita begini, ya dari tengah. Nah ini kita pijit. Kalau memang kondisi jantung kita kurang baik, dia pasti sakit. Pasti itu. Jadi itu udah ada pre-warning. Kemudian kita bisa pakai kelingking kita ini. Kelingking nempel di sini, ini juga satu titik lagi. Sauce. Jadi waktu kita tekan ini, kalau sakit, artinya kondisi jantung kita hati-hati. Kalau dua-dua titik ini kita tekan nggak sakit, kemungkinan serangan jantung tuh nggak ada. Kemungkinan ya, kecuali terprovokasi luar biasa. Misalnya seperti kalau orang olahraga yang karena dia kepengen nguber bola, luar biasa itu over. Nah itu namanya kelelahan lain lagi. Tapi kalau secara awam, secara normal, dengan memeriksa dua titik ini, itu kita sudah bisa dapat informasi dini bahwa kondisi jantung kita itu akan bermasalah atau tidak. Kalau memang sudah ada rasa tanda, jadi kita bisa konsumsi pengobatan, ya, atau menjaga jangan sampai terjadi sakit. Itu informasi dari saya. Paling mudah, Pak. Kalau memang nggak sakit, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai sakit, hati-hati. Dan mesti sering dikatakan stimulasi. Ini juga akan membantu. Membantu supaya pembuluh darah untuk bagian jantung itu dia terjadi suatu relaksasi. Nah, relaksasi jadi penyempitannya ini bisa lancar. Nah, itu yang saya bisa memberikan pesan. Semoga bisa berguna. Ya, terima kasih pada Sensei Didik. Sekarang untuk Dr. Hartono, Dok, apakah ada yang ingin di-highlight, diberikan penekanan, apa yang diperlukan supaya para sahabat Pikti ini mengerti? Boleh. Terima kasih ya. Pertama-tama saya mau informasikan bahwa ini adalah bukan training ya. Ini hanya informasi. Jadi kalau misalnya menganggap sudah bisa untuk expert gitu, jangan. Tapi kalau ada korban mau coba tolong boleh, tapi pijit aja. Jadi pijat dengan ketentuan seperti yang tadi. Jangan berhenti sebelum 2 menit. Kecepatannya 100 kali per menit minimal. Pijit terus. Kedalamannya 4-5 cm. Kecepatan 100-120 kali. Namun ada yang perlu diperhatikan. Kalau kita mau melakukan pertolongan,
kita harus aman kitanya sendiri. Kitanya sendiri harus aman nih, ya. Kita aman. Sekitarnya juga harus aman. Kalau sekitarnya nggak aman, jangan, ya. Ntar kita jadi korban malah kan. Nah, terus satu lagi, pasiennya, korbannya harus aman juga. Amannya maksudnya gimana? Ini kejadiannya waktu COVID kan, banyak korban begitu, kita mau menolong, tapi nanti kita ketularan COVID-nya, kita jadi korban. Jadi harus aman, korbannya aman, sayanya aman, dan lingkungannya aman. Baru kita mau apa enggak nolong, gitu. Kalau mau tolong, silakan tolong. Untuk napas, lupain aja deh. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Hartono dan juga kepada Sinse Didik Waluyo yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua pada sore hari ini. Dengan ini acara hari ini selesai ya, selesai dan akan ditutup oleh Sinse Hilman Rama Pratama. Ya, pada Sinse Hilman, selamat sore Sinse. Nggak ada gitu ya. Nggak ada ya, Sinse Hilman sebentar. Sinse Hilman. Bentar ya Bapak Ibu, tadi ada Sinse Hilmannya. Oh nggak ada ya Sinse Hilmannya. Oh ada nih. Sinse Hilman. Halo, sorry. Oh ya. Ini Sorry tiba-tiba Sinse. laptop saya mati nih. Aneh nih. Oh, Waduh, iya. saya juga kaget laptopnya mati. Jadi terima kasih untuk hari ini kepada Dr. Gunadi, Pak Hartono, Sinse Didik dalam acara seri ke-206, 208 untuk acara Seminar Pikti seri ke-208 yang sangat menarik topiknya karena ini sangat sekali banyak terjadi di lingkungan kita, ya. Dan ini bermanfaat untuk kita semua dengan tema emergency care for cardiac pulmonary arrest. Untuk itu saya mewakili Pikti dan seluruh peserta Seminar Pikti seri ke-208 mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, moderator, dan seluruh panitia Pikti. Sebagai apresiasi ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, maka saya mewakili Pikti menyampaikan sertifikat Pikti kepada narasumber pertama, Pak Hartono, MD, FM, MM, PhD, DCN. Mohon kiranya menerima seminar Pikti ini. Silakan. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Hartono. Terima Hari kasih. ini topik yang luar biasa buat saya juga untuk reminder lagi. Dan juga kepada Sinse Didik selaku narasumber kedua yang luar biasa menyampaikan titik-titik yang kompeten untuk kita, dalam arti kata kita penting sekali jika bila mana di dalam melakukan kejadian-kejadian seperti ini dan sangat bermanfaat untuk kita simak hari ini. Dan mohon diterima sertifikat Pikti ini Pak Didik. Ya, terima kasih banyak atas apresiasinya. Ya, luar biasa Pak Didik hari ini. Ya. Tambah masukan buat saya juga. Dan kita juga kehadiran moderator yang luar biasa, Dr. Gunadi,
Mohon kiranya dapat menerima Ismena Pikti penghargaan ini. Terima kasih pada Shinsei Hilman dan kepada Pikti yang sudah mempercayakan pada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Gunadi. Sebelum acara Ismena Pikti ini ditutup, kami mengundang kembali kepada seluruh peserta untuk mengikuti Ismena Pikti seri ke-209 pada tanggal 29 September 2024 hari Minggu pukul 14.30 WIB dengan tema Integrative Care Latest Technology for Preventing Treating Cancer. Dengan pembicara pertama, Dr. Insinyur Sugeng MPSP Naropati Onkologi UG. Pembicara kedua, Dr. Lincing, dengan moderator DRH Agus Prayitno, CET. Pembukaan akan dibawakan oleh Suho Haryanto dan penutupan oleh Dr. Sunarto M. Hum. Pada kesempatan ini saya mewakili Pikti mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ismena Pikti seri ke-208 dengan tema Emergency Care for Cardiac Pulmonary Arrest dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sabe Sata, Bontu Sikitata, Om Santi, Santi Om. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat, sampai jumpa di Ismena Pikti minggu depan.